face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ibu, Ibu, Engkaulah Ratu hatiku. Hai semua, selamat pagi dan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu. Semoga Anda dilindungi, diberkati Tuhan sepanjang kehidupan Anda. Baik, sebelum kita mula, sebelum kita ke sesi pujian dan penyembahan, mari bersama saya siapkan hati kita dan bersama-sama saya membacakan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, selamat pagi. Salam untuk semua saudara-saudari seiman, baik yang akan membuka YouTube ini, online ini, baik Gereja Damai Sejahtera, bahkan juga saudara-saudara seiman yang dimanapun berada. Baik, sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi hari ini dalam pujian penyembahan dan seterusnya firman Tuhan dan acara-acara sempena Hari Ibu, dan mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena Tuhan itu sangat baik, luar biasa baik dan terbaik. Karena kami tahu hari ini merupakan di mana-mana di seluruh dunia sedang merayakan sempena Hari Ibu. Dan dengan banyak cara, dengan banyak situasi, suasana yang digunakan pakai untuk mensyukuri kebaikan, mengingat semula pengorbanan seorang ibu. Dan apapun cara masing-masing, saya percaya Tuhan itu dari hati, dari lubuk hati anak-anak Tuhan yang sedang mensyukuri kebaikan Tuhan dalam peranan seorang ibu dari masa kecil mereka sampai mereka sudah berkeluarga dan sampai mereka sudah dapat berdikari. Tuhan Yesus, pada saat ini sertai kami di dalam pujian penyembahan sebentar ini. Mari Tuhan urapi anak-anak-Mu yang mengambil peran pelayanan di dalam pujian penyembahan, musik yang ada, backupnya Tuhan, dan semua peralatan yang digunakan pakai Tuhan mengurapi semua. Demikian juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sempena Hari Ibu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga mengurapi dia, akan menjadikan dia saluran berkat-Mu Tuhan kepada ibu-ibu dimanapun sedang berada. Dan begitu juga Engkau memberkati tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberi, tidak kira dari rumah, dalam keluarga masing-masing, Gereja Damai Sejahtera, bahkan rakan-rakan saudara-saudara seiman dari setiap tempat, dari setiap bandar dan kampung. Kami percaya dari manapun datangnya berkat untuk Gereja Damai Sejahtera, itu adalah utusan Tuhan sendiri. Oleh itu Tuhan berkati mereka lebih daripada apa yang dipersembahkan pada hari ini, baik melalui transfer, baik melalui online, baik melalui tangan ke tangan untuk tabung Gereja Damai Sejahtera. Saya percaya semua yang ada karena itu berkat Tuhan. Apa yang dikatakan berkat, ia tidak kira dari manapun datangnya. Dan oleh itu kami percaya berkat-Mu itu tidak akan pernah berhenti, dan juga berkat rohani-Mu akan mengalir kepada setiap pemberi, setiap penyumbang, dan mereka tidak akan pernah kekeringan rohani mereka, karena mereka akan sentiasa dikuatkan, diberkati usaha mereka hari lepas hari. Terpuji nama Yesus. Kami juga patahkan, hancurkan jika ada roh-roh yang coba menyeludup di dalam suasana online ini Tuhan, yang coba mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami patah dan hancurkan, karena kami tidak mau memberi tempat kepada iblis. Kami memberi ruang ini kepada Roh Kudus yang akan melayani kami bersama-sama. Terpuji nama Yesus, terpuji nama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Hai Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Didengar
Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu, selamat hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu Gereja Damai Sejahtera dan seluruh ibu-ibu seluruh dunia, di mana pada saat ini kita merayakan Hari Ibu. Dan jadi pada hari ini saya akan berbicara tidak lagi mengenai mukjizat, tetapi saya berbicara tentang ibu dan ciri seorang ibu ataupun 5 fakta unik tentang ibu yang menakjubkan. Dan selain itu, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini. Dari hari Senin sampai pada hari ini, kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena kami bersama-sama pada pagi hari ini untuk merayakan Hari Ibu seluruh dunia, bahkan Hari Ibu untuk Gereja Damai Sejahtera. Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu, Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami di saat kami bersama-sama untuk melihat tentang pengorbanan seorang ibu. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami, agar kami memahami, mengerti, agar kami mengetahui peran seorang ibu. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati ibu-ibu kami, agar mereka diberkati Tuhan, hidup di dalam berkat anugerah Allah. Istri kami sebagai ibu kepada anak-anak kami, Tuhan kami doakan supaya Tuhan menyertai kami, agar di dalam ibadah kami, di dalam firman Tuhan yang akan kami sampaikan, akan menjadi berkat buat ibu-ibu yang ada dan juga kepada anak-anak yang ada. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami bukanlah daripada pribadi kami sendiri, tetapi biarlah daripada Allah yang akan tertuju kepada kami sebagai ibu dan anak. Dan kami berdoa supaya Tuhan akan menyertai kami. Roh Kudus-Mu akan pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, sempena Hari Ibu, sempena Hari Wanita ataupun Hari Ibu sedunia, saya membawa kita untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Kita boleh baca ayat itu sampai habis, daripada ayat yang ke-10 itu sampai habis daripada pasal yang daripada 31. Tetapi saya hanya petik ayat yang ke-10 yang berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri berbicara tentang ibu. Istri kepada suami, tetapi ibu kepada anak-anak. Dan kalau kita lihat peran suami, ada suami, istri ataupun ibu, maka kita mengetahui tugas dan tanggung jawab yang mereka pikul dan tanggung. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang 5 fakta unik tentang ibu yang menakjubkan. Ya, 5 fakta unik tentang ibu yang menakjubkan. Begitu istimewanya kehadiran ibu di dalam kehidupan, sehingga berbagai negara di dunia turut serta merayakan Hari Ibu, tak terkecuali dengan perayaan pada hari ini. Itu adalah keunikan ibu-ibu. Ya, Hari Ibu dilaksanakan untuk memberikan inspirasi atas segala perjuangan, jerih payah, serta kasih sayang yang selama ini diberikan kepada keluarga tanpa perih. Di balik sosoknya yang kuat namun sangat lembut, banyak hal-hal tersembunyi yang membuat sosok ibu berbeda. Dan ini adalah yang kita dapat lihat daripada
fakta-fakta daripada kehidupan seorang ibu. Sebagai seorang ibu, mungkin Anda tidak menyadari betapa hebatnya kekuatan yang selama ini ada pada diri Anda. Sebagai seorang ibu, kita mungkin tidak menyadari betapa hebatnya kekuatan yang selama ini ada pada pribadi kita. Bagaimana tidak? Adamun Anda merupakan sosok terbaik di dunia ini. Ya, ibu adalah sosok talenta yang terbaik di dunia ini yang tidak ada tandingnya. Berbagai hal rumit dapat diselesaikan dengan baik. Bukan demi kebahagiaan sendiri, tetapi untuk keluarga, terutama anak Anda. Pengorbanan dan kasih sayang bukan lagi hal yang harus diperhitungkan. Pengorbanan seorang ibu dan kasih sayang seorang ibu bukanlah hal yang harus diperhitungkan. Bagi seorang ibu, hal tersebut merupakan kewajiban. Tentulah Anda sangat pantas mendapat penghargaan. Dan patutlah dan tentulah kita sebagai seorang ibu harus menerima penghargaan. Dalam artikel ini, Anda akan mengetahui tentang keunikan sosok Anda sebagai ibu yang tak terkalahkan. Ada beberapa fakta yang dapat kita lihat tentang keunikan seorang ibu. Yang pertama adalah pelukan yang menenangkan jiwa. Pelukan yang menenangkan jiwa. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa degup jantung seorang ibu dapat membuat kehangatan sekaligus ketenangan jiwa bagi seorang anak. Degupan jantung seorang ibu dapat membuat kehangatan sekaligus ketenangan bagi jiwa seorang anak. Apabila anak kita menangis, ataupun apabila anak kita menghadapi sesuatu, apabila ibu memeluk anak itu, maka kehangatan degupan jantung itu akan dirasai oleh anak-anak kita. Dan itulah makanya apabila anak kita nangis, apabila ibu memeluknya, dia akan terus tenang. Rasa khawatir, cemas dan takut seketika akan hilang karena pelukan seorang ibu. Ibu merupakan satu-satunya penenang alami yang dapat membuat emosi anak menjadi stabil. Kan? Apabila kita kembali melihat bagaimana ibu kita merawat kita sejak dari kecil, apabila kita menangis ketakutan, apabila kita menangis oleh karena sesuatu, dan apabila ibu memeluk kita, maka kita akan merasa aman, maka kita akan merasa tenang, dan kita akan berhenti untuk menangis. Karena ibu, kasih sayang ibu melalui pelukan itu yang memberi suatu keamanan kepada kita. Dan ini adalah karakter seorang ibu, pelukan yang menenangkan jiwa. Karena pelukan ibu itu dapat menenangkan jiwa seorang anak. Walau bagaimanapun keadaan, apabila kita dipeluk ibu kita, maka kita akan merasa aman. Dan inilah keunikan seorang ibu. Dan yang kedua, menjadi nama pertama yang diucapkan. Banyak sebutan untuk sosok ibu di dunia, selain sebutan mama, mami, ataupun ibu yang umum. Kata ma merupakan kata pertama yang sering disebut oleh bayi yang baru lahir. Kalau kita lihat, apabila kita melahirkan anak kecil, dan apabila dia sudah membesar dalam 25 bulan dan sebagainya, perkataan
perkataan yang pertama dia panggil, dia tidak panggil pa. Yang dia panggil mama. Tetapi pertama dia hanya panggil perkataan ma, itu saja. Kata ma merupakan kata pertama yang disebut oleh anak kita. Hal ini terkait dengan sebutan mama yang lebih banyak dijumpai di dunia. Walaupun kita berbangsa apa, dan panggilan mama itu tetap sama. Ya, panggilan mama itu tetap sama. Yang pertama kita panggil adalah mama. Dan ini adalah peran ataupun menjadi nama pertama yang diucapkan oleh seorang anak. Dia tidak menyebut perkara-perkara lain. Dia tidak akan menyebut ba, tetapi dia akan menyebut mama. Yang ketiga, sumber utama bagi sang buah hati. Mulai saat hamil, menyusui, hingga saat anak dewasa nanti, ibu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan berkembangnya si buah hati. Ibu mempunyai peranan yang sangat besar di dalam membesarkan anak sejak di dalam kandungan. Apapun yang dialami, didengarkan dan diucapkan akan selalu berpengaruh pada daya ingatan serta perkembangan seorang anak di masa depan. Apa yang didengarnya daripada ibu, apa yang dilihatnya kepada ibu akan mempengaruhi masa depan anak itu. Nah, jadi ibu memainkan peranan yang sangat penting kepada anak-anak. Baik daripada sejak lahir, sejak di dalam kandungan, sampai kepada lahirnya anak itu. Dan dia akan membentuk anak itu. Saya teringat kepada istri saya. Waktu anak-anak kami dalam kandungan, dia selalu berdoa untuk anak-anak kami. Ya. Dia pegang perut dia sendiri yang sudah membesar, semakin hari semakin membesar. Dan dia berdoa. Dari dalam rahim, dia telah berdoa untuk anak-anak kami. Sampai anak kami dilahirkan. Dan sampai pada hari ini, ibu mereka kecil daripada mereka, rendah daripada mereka, tetapi dia tetap berdoa untuk mereka. Keunikan seorang ibu terlihat daripada pengorbanan. Di waktu dia mengandung anak-anak, dia tidak hanya mengandung, tetapi dia memainkan peranan yang penting. Dia mendoakan anak-anak. Dia membuat apa yang terbaik untuk anak-anak. Dia menjadi saksi kepada anak-anak. Dia menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak. Dan sampai anak-anak itu besar, yang mereka ikuti adalah apa yang ibu mereka lakukan. Mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh bapak kebanyakan. Kebanyakan mereka melakukan apa yang dilakukan oleh ibu. Karena dari sejak lahir mereka, di dalam perut ibu mereka, sampai mereka dilahirkan, ibulah yang paling dekat dengan mereka. Bangun pagi, ibulah yang mereka lihat. Dan suara ibulah yang mereka dengar. Dan sampai kepada mereka sudah menjadi dewasa. Apapun yang dialami, didengar dan diucapkan akan selalu berpengaruh pada daya ingatan serta perkembangan seorang anak di masa depan. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat daripada ibu mereka akan mempengaruhi hidup mereka di masa depan. Dan oleh itu kepada kita yang sudah beristri tetapi tidak punya anak, kita harus belajar. Karena anak kita nanti akan mengikuti teladan kita dan melihat, mendengar apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Jika ucapan kita itu baik, maka baiklah ucapan anak-anak itu. Jika ucapan kita itu tidak baik, maka tidak heranlah kalau ucapan anak kita itu tidak baik. Nah, jadi pengaruh ibu ini sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Dan ini adalah tanggung jawab yang dipikul ibu, yang kadang-kala tidak disadari oleh orang-orang lain.
Dan keunikan yang seterusnya yang keempat, air susu merupakan keajaiban alami. Air susu disebut sebagai air ajaib. Susu memiliki kandungan yang jarang ditemukan pada minuman lain. Diproduksi secara alami. Tentunya susu selalu aman untuk bayi dan tidak memerlukan biaya yang berlebihan. Pada waktu anak kami lahir, mereka tidak menyusu susu cap jonjong, tetapi mereka menyusu susu ibu mereka. Karena susu ibu ini sangat berprotein untuk pertumbuhan anak. Kalau kita menjadi ibu nanti, ataupun yang ibu sekarang, kita sudah melalui pengalaman. Apabila kita pergi klinik, para medis ataupun para misi, mereka akan menasihati kita agar kita menggunakan susu ibu. Karena susu ibu ini sangat berprotein. Sebenarnya susu ibu ini sangat penting bagi anak-anak. Dipercayakan juga bahwa semakin lama Anda memberikannya, maka akan semakin cerdas pula anak Anda. Semakin lama kita menyusui anak-anak kita sebagai ibu, semakin cerdas anak-anak kita. Dan anak-anak telah membesar oleh susu ibu. Oleh susu ibu. Anak-anak kami sejak mereka lahir, mereka minum susu ibu mereka. Ya, tidak perlu kita malu untuk sebut, karena itu satu yang sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Nah, air susu merupakan keajaiban alami daripada seorang ibu kepada seorang anak. Dia menyalurkan kasih sayang, bahkan dia menyalurkan segala apa yang ada padanya. Dan untuk membesarkan anak-anak, ini adalah pengorbanan seorang ibu. Tubuh mereka akan berubah, hidup mereka akan berubah, tetapi mereka menanggung semuanya oleh karena kasih sayang. Dan keunikan yang seterusnya yang kelima, sejak hamil pun sudah menjadi pahlawan. Ya, sejak hamil, ibu-ibu telah menjadi pahlawan. Bagaimana ibu-ibu pengalaman kamu sebagai seorang ibu? Ya, sejak hamil kamu sudah menjadi pahlawan sampai kepada lahirnya anak kamu. Ya, bagi anak-anak, ya, jangan persia-siakan ibu kamu. Sejak kamu di dalam kandungan, dia telah menjadi pahlawan kamu. Sampai kamu dilahirkan dan sampai kamu dibesarkan, kamu ada, kata Paulus, sebagaimana adanya adalah oleh karena ibu kamu. Ya. Memang Tuhan adalah yang pertama, tetapi melalui ibu kamu, Tuhan telah mempercayakan ibu kamu untuk menjaga kamu. Sejak hamil, ibu telah menjadi pahlawan, prawira kepada anak-anak. Tak banyak yang tahu bahwa perubahan tubuh ibu saat kehamilan terjadi demi kebaikan janin itu sendiri. Waktu saya kawin istri saya, yang saya tahu tentang dia, dia seorang yang kurus. Saya kata, tidak susah. Nanti kalau air bah, senang saya angkat dia. Karena dia badan kurus. Dan mungkin ukuran pinggang dia pun saya tidak berapa tahu. Mungkin 15 kan. Jadi dia kurus pada waktu itu, kecil pada waktu itu. Tetapi setelah kami dua kawin, setelah dia mengandung, dia telah berubah. Ya, dia telah berubah 10%, 20%, 40%, 70%, 100% dia telah melahirkan anak kami. Dan setelah dia melahirkan anak kami, badan dia telah berubah. Tidak seperti waktu kami dua kawin. Badannya telah berubah.
Dan ini yang telah dilalui oleh seorang ibu. Anak-anak, itulah yang dilalui seorang ibu. Ibu kamu pada waktu saya kawin dia seorang yang sangat cantik. Tidak ada seorang seperti dia di dunia ini. Sekarang cantik juga, tetapi ada perubahan. Daripada size 25, sekarang dia pakai size mungkin 80 lebih. Sudah jauh berubah kan? Itulah yang dialami oleh seorang ibu. Tulang ibu cenderung melunakkan saat kehamilan karena hormon estrogen yang tinggi, sehingga tulang punggul ibu lebih fleksibel. Itulah saya katakan, waktu saya kawin dia, size luar dia sekecil, mungkin 25 ataupun berapa saya pun tidak ingat. Tapi sekarang size luar dia sudah 80. Ini jauh lebih luar biasa. Itulah yang dialami oleh seorang ibu. Tubuh ibu menghasilkan oksigen lebih untuk anak dengan meningkatkan volume darah sekitar 50%. Walaupun kalau dia adalah seorang wanita yang darahnya rendah, mereka akan bagi dia makan obat darah tinggi. Waktu dulu saya paham betul dengan ini. Waktu saya hantar istri saya, mereka bagi dia obat yang menaikkan darah, bukan menurunkan darah. Orang sekarang makan obat yang menurun. Saya berapa tahun sudah makan obat turun darah, belum turun-turun, tapi dia beri obat untuk menaikkan darah, supaya dia akan dapat bertahan apabila dia akan melahirkan anak-anak nanti. Itulah makanya tubuh seorang ibu itu berubah 100%. Tidak seperti waktu pertama, waktu dia masih bujang, ya, waktu dia masih bujang, tetapi dia akan berubah. Itulah beberapa fakta untuk unik sebagai gambaran ibu, sebagai seorang ibu. Apa yang telah saya kongsikan, memang betul bahwa tak ada sosok yang dapat menggantikan posisi ibu dan sanggup memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu. Tidak ada yang dapat mengganti, tidak ada yang dapat menandingi semua pengorbanan seorang ibu, karena mereka telah mengalami perubahan, bukan hanya daripada kehidupan seharian, tetapi daripada fisik mereka telah berubah. Dan ini yang mereka lalui sebagai seorang ibu yang telah melahirkan kita sebagai anak-anak. Ya, itulah makanya bagaimanapun keadaan ibu kamu pada hari ini, ingat anak-anak, bahwa dialah yang telah melahirkan kamu. Karena kamulah dia menjadi seperti itu. Seperti satu kisah yang saya telah ceritakan kepada pelayanan youth ministry Gereja Damai, dan sewaktu saya dipanggil untuk memberi satu ceramah. Di dalam youth itu saya menceritakan sebuah kisah seorang ibu yang memiliki seorang anak. Dan ibu ini pada waktu dia bujang, dia cantik, menjadi rebutan banyak lelaki. Dan pada suatu ketika dia melahirkan, dia berkawin dengan seorang pria, dan jodoh mereka tidak panjang. Suaminya telah meninggal dunia. Dan saat itu ibu itulah yang menjaga, merawat anak ini sendiri, dari sejak di dalam kandungan sampai anak ini lahir. Sewaktu dia berumur 2 bulan dan rumah mereka terbakar. Waktu ibu ini pergi di dalam rumah untuk menyelamatkan anak ini, dia balut anak ini dengan kain setebal-tebal mungkin.
dan hanya tinggal sedikit lubang untuk pernafasan dia. Dan dia lari merintasi api yang begitu menyala. Dan di waktu dia merintasi api itu, badannya dijilat oleh api. Badannya terbakar, mukanya terbakar. Dan tetapi dia dapat menyelamatkan anaknya. Anaknya tidak terluka sedikit pun, tidak. Dan lalu ibu ini dirawat dan sembuh. Walaupun dia sembuh, tetapi parut di mukanya tidak akan hilang. Dan ibu yang cantik ini tadi telah berubah 50%. Mukanya sudah berubah, ya, cantiknya itu setelah hilang. Dan dia sekarang dipanggil hodoh oleh karena keadaan dia. Dan waktu anak ini membesar dan membesar, anak dia mengasuh anak ini dengan penuh kasih sayang. Dan pada waktu anak ini remaja, melihat keadaan orang lain, anak ini pun mau seperti orang lain. Dan dia katakan kepada ibu, "Ibu, saya mau pergi ke bandar. Saya mau bekerja, mau cari pendapatan. Nanti jika saya ada uang, saya akan bawa ibu berserta." Dan pada waktu itu, ibunya sebenarnya berat hati untuk melepaskan, tetapi memandangkan keperluan anak itu sendiri, dan ibu rela. Tidak ada seorang ibu pun yang merelakan kita untuk pergi, ya anak-anak. Tetapi dia melihat kepada keperluan anak itu sendiri. Dia melepaskan anaknya, dan anak itu pergi. Bulan pertama anak itu kirim surat dan memberi sedikit uang, ya, sampai setahun masih butuh surat. Dan dia balik untuk bersama ibu dia. Dan sesudah itu tahun kedua, tahun ketiga. Tahun ketiga itu surat sudah jarang-jarang diterima oleh ibu. Sehingga ibu merasa khawatir. Ya, biasakan hati seorang ibu. Sudah merasa khawatir. Dan lalu satu ketika dia pergi untuk mencari anak dia. Pada waktu itu ibu itu pergi ke bandar dengan berbekal sekeping gambar anaknya yang dia telah pegang. Dan oleh karena ibu ini kehabisan uang karena anak dia telah lama tidak mengirim uang kepada dia, dan maka dia hanya berbekal sedikit uang. Dan pada waktu dia sampai di bandar, dia berusaha mencari sepanjang hari sampai malam, berhenti malam dan bangun pagi, terus berjalan sini sana dan bertanya kepada orang-orang, "Apakah kamu mengenal orang ini?" Semua orang tidak kenal. Dalam 1 minggu lebih, dan dia telah terlalu letih. Dan pada satu ketika dia duduk karena dia terlalu letih. Dan kebetulan ada seorang pemudi yang datang ataupun lewat di sana, dan dia bertanya kepada pemudi itu, "Apakah kamu mengenal orang ini?" Dan pemudi itu mengatakan, dan waktu pemudi itu melihat, dia kenal orang itu, dia adalah kawan serumah sekerja. Lalu dia katakan, "Saya kenal." Dan lalu dia membawa ibu ini ke rumah mereka. Dan pada waktu itu dia masuk dan memanggil anak si ibu ini. Dia kata, "Ibu, kamu ada di luar, dia mencari kamu, dia sangat letih," dia kata. Nah, pada waktu itu orang ini keluar, dan waktu dia mendengar itu, dan dia kata kepada kawan dia, "Saya tidak ada ibu, saya tidak punya ibu, dan ibu saya sudah lama mati meninggal." Dan dia katakan bahwa siapalah orang yang di luar sana itu. Nah, pada waktu itu anaknya keluar tanpa diketahui oleh kawan-kawan. Dan waktu dia melihat ibunya, dan lalu dia marah dengan ibu, dia tengking, dan dia katakan, "Kamu bukan ibu saya, dan kenapa kamu datang di sini? Balik kamu, pulang kamu bukan ibu saya," dia kata. Mendengar itu hati ibu ini hancur, dan dia merayu, tetapi anaknya tetap dia menolak ibu itu sampai terjatuh-jatuh. Dan lalu ibu ini beralih dari sana, dan dia pulang. Dan dia menangis sedih karena dia ditolak oleh anak dia. Dan ibu ini tidak ada tempat
pergi, dan dia terus kembali ke kampung, dan di sana dia sedih, dia menanggung penderitaan oleh karena rasa sedih yang sangat dalam, sehingga dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan akhir-akhir dia jatuh sakit. Orang datang kepada dia, orang kampung datang, orang kampung memujuk dia, makanlah, tidak apa itu, walaupun anak kamu tolak kamu, kami tetap menerima, kami tetap ada bersama dengan kamu. Tetapi ibu ini dia tetap sedih, dan akhirnya ibu ini meninggal. Dia meninggal, dia mati, dan mereka kubur dia. Dalam 2-3 bulan anak dia balik ke kampung. Dan waktu anak dia balik ke kampung, dari jauh dia melihat rumah mereka itu sunyi. Tidak ada kain di jemuran, tidak ada apa-apa, hanya rumah itu saja. Dan lalu waktu dia dekat di rumah itu, dia panggil ibu dia, ibu, tidak ada orang yang menyaut. Lalu rekannya berkata kepada anak ini, mengapa kamu balik ke kampung? Mengapa kamu pergi ke sini? Ibu kamu sudah tidak ada, ibu kamu telah mati. Dan mereka marah dengan dia. Dan dia menangis, saudara, dia menangis. Mereka datang dan mereka marah dengan dia. Kenapa kamu buat ibu kamu macam itu? Wajah ibu kamu telah berubah oleh karena menyelamatkan kamu. Di sana baru dia tahu kenapa muka ibu dia begitu jelek. Karena baru dia tahu bahwa muka ibunya telah berubah sewaktu dia telah mengalami kebakaran waktu menyelamatkan anak itu. Dan mendengar tangisan itu, mendengar cerita itu, anak ini menangis. Dia menangis terlalu kuat menangis, tetapi orang katakan tidak ada guna. Ibu kamu telah pergi untuk selama-lamanya. Dan akhirnya anak ini balik ke kampung, balik ke bandar dan meneruskan pekerjaan. Tetapi dia menanggung penderitaan. Dia seringkali dia bersifat muka murung, dia murung oleh karena apa yang telah terjadi. Dia mengalami kedukaan yang sangat dalam melihat dan mendengar apa yang telah dia lakukan terhadap ibunya. Dan inilah cerita yang kita dapat lihat daripada pengorbanan seorang ibu. Memang betul bahwa tidak ada sosok yang dapat menggantikan posisi ibu dan sanggup memenuhi tanggung jawab sebesar sebagai seorang ibu. Meskipun hari ibu hanya dirayakan setahun sekali, percayalah bahwa cahaya ibu akan selalu menerangi dunia ini. Dan oleh itu jangan persia-siakan ibu kita. Selagi ibu kita masih ada, saudara, ya jangan persia-siakan ibu kita. Kalau ibu kita pada hari ini telah berubah, ingat, dia telah berubah. Mukanya, badannya, ya, body dia telah berubah adalah oleh karena menanggung kita sebagai seorang anak. Ibu di dalam menghadapi penderitaan, tanggung jawab ibu itu sangat besar, saudara. Tetapi banyak ibu yang tidak dihargai oleh anak-anak, tidak diperdulikan oleh anak-anak. Malahan mereka menengking seperti seorang anak perempuan ini tadi. Dia menengking ibunya, padahal ibunya bermuka seperti itu karena menyelamat dia pada waktu kebakaran. Jelek pun ibu kita, saudara, dia adalah ibu kita. Oleh itu hargailah ibu Anda. Tanpa ibu, Anda tidak ada di dunia ini. Bagaimanapun keadaan ibu hari ini, dia tetap ibumu yang telah berkorban untuk merawat, menjaga, memelihara dan memberi kasih sayang untukmu sejak lahir sampai pada hari ini. Menghormati atau menghargai ibu bukanlah satu pilihan, tetapi satu keharusan dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Kata orang lain,
Sorga berada di telapak kaki ibu. Dan oleh itu hargailah ibu kita. Bagaimanapun keadaan ibu kita pada hari ini, karena dialah kita ada. Oleh itu jangan sekali-kali membuat ibumu sedih. Jangan membuat ibumu kecewa. Jangan membuat ibumu mengeluarkan air mata. Karena lahirmu membuat ibumu mengeluarkan air mata, menahan kesakitan. Jangan melukai hati ibumu, karena ibumu telah terluka dan mengeluarkan darah waktu melahirkan engkau. Jangan membuat ibumu menanggung penderitaan yang akan memperpendekkan nyawanya. Gantilah penderitaan itu dengan membuat ibumu bahagia, tersenyum, tertawa, dan bergembira. Karena itu akan memperpanjangkan umur ibumu. Jika kita ingin ibu kita berumur panjang ataupun sehat, maka janganlah melukai hati mereka. Rawatilah mereka. Nah, jika kita seringkali melukai hati ibu kita, membuat ibu kita merasa sedih, hal itu akan memperpendekkan umurnya. Dan oleh itu rawatlah ibu kita, jagalah ibu kita, hiburlah ibu kita, tak kala dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Peliharalah, hargailah, dan jagalah ibumu sebaik mungkin sebelum ia meninggalkan engkau untuk selama-lamanya. Saudara, jagalah ibu kita, peliharalah ibu kita. Saya bersyukur karena ibu yang telah menjaga saya masih ada. Dan saya waktu kami sudah mulai melayani, saya membawa dia kemana saya mau pergi, tetapi dia tidak biasa di tempat lain. Dan hari ini dia ada bersama dengan kami, dan puji Tuhan. Hari saya bersama dengan ibu saya, hari ibu. Dan saya sangat-sangat gembira karena tidak banyak waktu saya bersama dengan ibu. Dan juga istri saya sebagai seorang ibu kepada anak-anak kami. Saya sangat bersyukur dia masih sehat dan kuat. Yang walaupun telah berubah tubuh daripada 25 sampai sekarang sudah menjadi 80, tetapi dia tetap sehat. Karena anak-anak dia pun sehat. Karena hubungan anak-anak dengan dia begitu baik, sehingga ibu mereka sehat. Dan oleh itu saudara, peliharalah ibu kita selagi ibu kita ada bersama dengan kita. Karena kata orang, one day ibu kamu akan pergi untuk selama-lamanya. Walaupun kamu menangis, mengeluarkan air darah sekalipun, ibu tidak akan ada. Ada satu sajak yang telah dilakukan oleh, sebenarnya ini lagu anak kecil ini, tetapi kita akan melakukan lagu ini nanti. Saya bersama dengan anak-anak saya. Saya kepada ibu saya, dan juga kepada istri saya yang menjadi ibu kepada anak-anak saya. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila aku berduka, engkau hiburkan selalu. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Ibu adalah ratu hati kita. Bila kita berduka, dia hibur kita selalu. Dan oleh itu, lihatlah ibu kita, peliharalah ibu kita. Jangan melukai ibu kita, hati ibu kita. Buat ibu kita tertawa, buat ibu kita tersenyum. Karena mereka telah menanggung banyak penderitaan untuk kita. Dan oleh itu saudara, kita harus belajar bagaimana kita harus menjaga ibu kita. Jangan sekali-sekali membuat ibu kita sedih. Jangan membuat ibu kita kecewa.
Jangan membuat ibu kita mengeluarkan air mata. Jangan melukai hati ibu kita. Jangan membuat ibu kita menanggung penderitaan. Karena ibu kita telah banyak menanggung penderitaan oleh karena kita. Oleh itu anak-anak, hargailah pengorbanan ibu kita. Peliharalah ibu kita. Jagalah ibu kita dengan sebaik mungkin. Apabila ibu kita sudah tua, wajah ibu kita telah berubah, jangan sekali-kali menyangkali, oh itu bukan ibu saya, oh itu nenek itu, nenek kebayang kata orang. Ya jangan menganggap ibu kita sebagai nenek. Malahan di mana kita berada, bawalah ibu kita, banggalah dengan ibu kita. Kalau orang katakan siapa itu, itulah ibu saya. Bagaimanapun rupa ibu itu, dia adalah ibu kita. Jadi untuk ibu-ibu, selamat hari ibu untuk kita. Karena saya tahu bahwa banyak penderitaan yang telah kita tanggung, banyak penderitaan yang telah kita lalui, ya, di dalam menjaga, memelihara anak-anak, ya sampai pada hari ini. Dan oleh itu, apa yang telah kita kongsikan pada hari ini, yaitu 5 fakta untuk unik tentang ibu yang menakjubkan. Ya, yang pertama tadi adalah pelukan yang menenangkan jiwa, dan yang kedua menjadi nama pertama yang diucapkan, sumber utama bagi sang buah hati, bahkan air susu merupakan keajaiban alami, dan yang terakhir sejak hamil pun sudah menjadi pahlawan kepada anak-anak. Terima kasih Ibu atas pengorbanan, atas segala usahamu yang telah mengandungkan kami sampai kami dilahirkan di dunia ini. Untuk ibu saya ucapkan selamat hari ibu. Terima kasih. Saya ada dua ibu. Yang pertama, seorang ibu melahirkan saya, dan setelah saya dilahir, dan seorang ibu yang menjaga saya. Ya, saya sangat-sangat beruntung mempunyai 2 ibu. Satu melahirkan dan satu menjaga saya. Dan saya bersyukur karena pada hari ini ibu yang menjaga saya masih hidup, dan saya sedih karena ibu yang melahirkan saya sudah telah pergi. Dan walau bagaimanapun dia adalah tetap ibu saya. Dan ibu saya yang pada hari ini yang telah menjaga saya sampai pada hari ini, dan saya sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkatimu dan memperpanjangkan umurmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami merayakan hari Ibu, dan kami berdoa untuk ibu-ibu sedunia, ibu-ibu kami yang ada, istri kami yang telah menjadi ibu kepada anak kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyinari mereka, memberi mereka sukacita, damai sejahtera, agar mereka menghadapi setiap perjalanan hidup akhir mereka dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan menyertai. Tuhan berkati ibu-ibu kami, pengorbanan-pengorbanan mereka terhadap kami, segala usaha yang mereka telah lakukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kepada kami seorang ibu yang bertanggung jawab, seorang ibu yang memelihara, seorang ibu yang prihatin, seorang ibu yang memahami siapa diri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan kiranya memberkati ibu-ibu yang ada pada hari ini, dimanapun Engkau berada. Tuhan menyinari Engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan akan memberi kepadamu sukacita damai, dan Tuhan akan memelihara hidupmu sampai Tuhan memanggil engkau kembali. Selama engkau ada di dunia ini, berkat Tuhan akan dicurahkan, dan engkau akan mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan jemaat Tuhan pulanglah dengan penuh sukacita damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati dimanapun kita berada dan pergi. Haleluya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka.
sore hari yang sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa ku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenal di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh, kembali sayupku dengar, namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia tak pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama berteduh, memuji Tuhan yang benar. Namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut, ada namaku disebut. Shalom, selamat pagi, selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang digelar ibu-ibu dimanapun berada, baik kawan-kawan saya sendiri juga, kawan-kawan seiman dimanapun kita berada, dimanapun bandar tempat tinggal kita. Ya, saya akan lakukan lagu ini merupakan lagu yang keempat yang pernah saya susun pada bulan 5 2012, dan waktu itu sebelum Hari Ibu, dan tiba-tiba seni kata ini telah dapat disusunkan dan telah dibuat menjadi satu lagu sampai ke hari ini. Dan saya akan kongsikan bersama bagaimana perjalanan kita sebagai seorang ibu. Di saat aku susah, di saat aku sakit, ku memanggil namamu Tuhan. Di saat aku tertekan, di saat aku bermasalah, ku memanggil namamu. Oh,
demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.